Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali hari ini di podcast perdana kita yang tentunya bersama saya yang akan menemani beberapa menit ke depan bersama Anda untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan NU dan tentunya pelajar. Senang sekali saat ini saya sedang bersama dengan rekan Firdaus sebagai beliau adalah Ketua PAC Ibnu Muncar dan juga Koordinator PC Ibnu Banyuwangi. Apa kabar rekan Firdaus? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Bagaimana tadi perjalanan ke sini, lancar ya? Alhamdulillah lancar lah. Dari sana terlihat khasnya sumber beras ya. Tapi kayaknya rekan Firdaus ini akhir-akhir ini sedang banyak kesibukan ya kayaknya ya. Ya menyibukkan diri loh. Karena memang kalau kita itu menyibukkan diri, insya Allah kita bisa mengambil hikmah. Karena bisa dikatakan kan gini, di dunia ini kan ada hal dua, ada kesibukan positif, ada kesibukan negatif. Kalau kita tidak disibukkan dengan perkara positif, pasti secara otomatis kita disibukkan dengan perkara negatif. Itu sudah pasti, itu sudah. Makanya ya harus disibukkan lah dengan perkara yang positif. Nah, kita ngomongin tentang kesibukan perkara positif. Ini nih salah satu kesibukan kita di perkara positif dari teman-teman ranting Ibnu dan IPPNU Sumber Beras. Jadi tentunya kita akan memberitahu bahwa podcast ini nantinya selama beberapa waktu ke depan kita akan sering mengupload hal-hal yang bermanfaat, begitu ya rekan Firdaus? Ya tentu saja. Kita sebagai kaum muda tentunya nggak boleh dong kayak ketinggalan zaman gitu yang ngadernya tuh cuman kayak lewat offline. Apalagi kita kan kondisi lagi pandemi. Makanya kita adakan podcast ini untuk mengajak teman-teman semua untuk mengerti tentang apa sih Ibnu IPPNU itu, terus juga ngomongin tentang sekitar remaja juga. Ngomongin tentang Ibnu IPPNU, saya mau nanya nih, menurut rekan Firdaus, ini pandangan secara general aja ya, Ibnu IPPNU itu apa sih? Tentang Ibnu IPPNU, kalau secara organisasi, pasti Ibnu IPPNU merupakan organisasi yang di bawah naungan Nahdlatul Ulama, bisa dikatakan badan otonom atau singkatannya teman-teman biasanya Banom. Nah, Ibnu itu memang Ibnu dan IPPNU merupakan kepanjangan tangan dari Nahdlatul Ulama. Perjuangan Nahdlatul Ulama dalam kemasyarakatan, tetapi lingkupnya ya untuk Ibnu IPPNU, lingkupnya itu di dunia pelajar. Makanya segmentasi Ibnu IPPNU itu ya ada siswa, ada mahasiswa, ada santri juga ya berkumpul jadi satu, yakni dinaungi oleh badan otonom NU, yakni Ibnu dan IPPNU. Kalau kita lihat sendiri ya pastinya orang-orang yang ada di dalam Ibnu pastinya kaum pelajar, mahasiswa dan santri tersebut gitu. Itu pandangan secara umum. Nah, kalau Ibnu sendiri, kenapa kok harus beribnu kan gitu? Kenapa kok harus ber-IPPNU? Para pendiri pastinya sudah paham dan pastinya tahu lah kenapa kok harus didirikan dan dibuat Ibnu IPPNU. Kalau secara general, tujuan Ibnu sendiri kan membentuk pelajar yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berwawasan keilmuan, kebangsaan, ya, itu ada di tujuan Ibnu IPPNU. Serta bertanggung jawab menegakkan Islam ala Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berpaham dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Itu sudah jelas. Berarti kenapa kok para pendiri itu mendirikan Ibnu IPPNU? Karena untuk apa? Membentengi pelajar itu diarahkan ke arah yang diarah ke sana. Jadi bisa dikatakan secara umum Ibnu IPPNU menaungi pelajar, santri dan mahasiswa. Itu secara umum gitu. Apalagi itu? Wah, saya kayak ditarget pertanyaan, dia takut. Ngomongin tentang IPPNU dan
pengertian tentang IPNU IPPNU, kira-kira apa aja sih manfaat kita bergabung dalam IPNU IPPNU? Tentunya kan saat ini kita juga mau ngader, mau cari teman-teman yang mau gabung sama IPNU IPPNU, apalagi di daerah kita sendiri Sumber Beras itu lumayan kayak kok susah gitu. Teman-teman kayak punya kesibukan sendiri-sendiri. Nah, di sini kira-kira rekan Firdaus bisa ngasih tahu nggak apa sih manfaat ikut IPNU IPPNU biar teman-teman pada tertarik gitu? Ya kalau ditanya tentang manfaat ya sangat banyak. Kenapa kok saya bilang banyak? Karena saya merasakan sendiri manfaat itu. Jadi bukan hanya omongan kosong gitu, tetapi memang saya merasakan manfaat dari IPNU IPPNU, berproses di IPNU IPPNU. IPNU IPPNU itu merupakan media bahasanya, media. Jadi saya membahasakan IPNU IPPNU itu adalah media mengembangkan. Jadi seseorang itu bisa mengembangkan dirinya sendiri gitu. Tetapi kesulitan tanpa adanya media. Sama dengan hal-hal yang sifatnya itu skill. Kalau mengembangkan diri saja bisa, tapi tanpa media kemungkinan tidak akan maksimal kan. Lah, IPNU IPPNU itu merupakan media, pembantu untuk mengembangkan diri. Saya dulu itu sangat sekali termasuk orang yang pendiam. Saya itu orangnya pendiam, pemalu, kabel. Pemalu juga ya? Iya. Pemalu. Kok nggak malu-malu ini? Saya pemalu dulu. Saya itu paling anti kegiatan yang sifatnya itu mengundang banyak orang. Paling anti, karena pas sudah bisa dipastikan saya akan berdiam diri di tengah keramaian. Itulah itu. Ya itu saya, introvert. Dan apalagi untuk berbicara di depan umum sangat sekali saya hindarkan. Karena apa? Ya pemalu tadi, introvert, tidak mau bersosial secara secara luas. Nah, dari situ saya menemukan IPNU. Saya masuk di IPNU, saya berproses di IPNU sampai pada mengembangkan diri saya. Mengembangkan diri saya lewat apa? Yang asalnya pemalu berubah menjadi minimal tidak malu lah ketika berbicara di depan. Ketika memberikan pandangan kepada orang lain, mengkader dan lain sebagainya tidak malu. Dan alhamdulillah ada sesuatu ya, mungkin gini. Saya itu pernah dulu, saya kan tidak bisa yang namanya mengedit pamflet, gambar dan lain sebagainya lain. Saya tidak bisa. Tetapi dulu ketika saya masuk IPNU, awal kali masuk IPNU, kok saya merasa bahwa dunia IPNU, ladang dakwah IPNU itu adalah media sosial. Entah kenapa kok hati saya itu mengatakan bahwa kalau memang seperti ini, saya harus bisa ngedit gambar gitu. Untuk apa? Untuk bisa berdakwah di media sosial. Secara tidak langsung saya itu termotivasi untuk bisa ngedit, sehingga saya coba cari di Google, cari di YouTube contoh-contoh atau cara mengedit gambar. Disitulah termotivasi sampai saya bisa, anggaplah otodidak. Lah itu kan merupakan dorongan sebenarnya. Jadi kenapa kok harus berIPNU? Di sana nanti akan ada dorongan. Saya yang dulunya tidak bisa ngedit sekarang bisa ngedit karena ada dorongan. Yang dulunya pemalu, yang dulunya ketika mungkin berbicara di depan umum, berbicara di depan, saya hanya kuat maksimal 10 menit lah. Selepas itu mungkin ya bingung lah mau ngomong apa. Nah, tetapi dengan di IPNU saya dikasih paksaan di sana. Paksa apa? Dipaksa untuk bisa, dipaksa untuk berani, sehingga saya termotivasi. Dan itulah yang mungkin merubah pribadi saya, dan itulah mungkin yang merubah skill kemampuan saya dan bisa berkembang saat ini. Makanya kenapa pelajar itu harus berIPNU, harus berIPPNU. Karena memang pelajar tidak akan bisa berkembang dengan dirinya sendiri. Pelajar membutuhkan media. Ya, organisasi semuanya adalah media, tetapi karena kita putra-putri Nahdlatul Ulama, pengembang medianya apa? Ya berarti ya IPNU IPPNU. Jadi pelajar tidak berIPNU IPPNU ya tidak keren gitu. Tidak keren dong. Kita lihat dari sosoknya rekan Firdaus yang katanya tadi awalnya dulu pemula dan pemalu. Iya. Saya kok gak percaya ya dulu rekan Fir pernah pemalu gitu. Soalnya kalau dilihat-lihat ya,
teman-teman sendiri yang sudah mengenal sosok rekan Firdaus ini, beliau itu setiap ada forum, beliau yang paling banyak memberi petuah gitu intinya. Jadi kayak kaget gitu kalau dulu pernah pendiam. Nah ini sebagai salah satu bukti nih, bukti kenapa penting banget untuk gabung dengan IPNU IPPNU sebagai wadah bagi kita semua untuk mengembangkan diri ya tentunya. Selain dari yang dulunya pemalu, terus juga berubah, terus juga yang dulunya belum bisa ngedesain, jadi bisa ngedesain. Sebenarnya enggak itu saja, banyak. Cuman karena memang yang saya alami masih hanya lingkup itu, sebenarnya ya media itu kan banyak. Seperti hanya pengembangan skill itu banyak. Pengembangan skill seperti hanya jurnalis. Saya dulu enggak bisa jurnalis loh. Enggak bisa jurnalis, tapi sekarang sedikit demi sedikit bisa lah. Mungkin saya juga termasuk orang yang memberikan kontribusi lah kepada NU Online Banyuwangi, minimal lewat berita-berita yang saya upload di media itu. Yang dulunya saya tidak bisa nulis gitu loh. Rekan Fir juga sekarang aktif di kepenulisan juga ya? Tapi bukan artikel ya, tapi dunia jurnalis lah, masuk di dunia jurnalis. Mungkin ya banyak lah, tetapi pada intinya kalian masuk di IPNU IPPNU yang menjadi media, nanti akan kalian temukan sendiri passion kalian itu di mana, skill kalian yang akan dikembangkan itu di bagian apa, sehingga nanti ketika kalian masuk di IPNU IPPNU kalian akan meraba-raba sendiri, akan mencari-cari sendiri, akan menggali jati diri kalian sendiri, sehingga nanti pengembangan itu akan muncul dengan sendirinya, asal prosesnya memang benar-benar dilakukan. Kalau kalian seperti halnya orang masuk kolam terus belum tuntas kok keluar dari kolam, itu sama saja. Sekali masuk kolam dia sekalian nyemplung gitu loh. Sekalian masuk sekalian berenang. Jadi ketika kalian masuk di IPNU IPPNU jangan ketika kalian masuk di IPNU IPPNU jangan anggap kalian tidak dapat apa-apa sebelum kalian berproses dengan sungguh-sungguh. Kadang ada orang itu masuk IPNU IPPNU, alah IPNU IPPNU begini toh, cuma seperti ini saja, tanpa mengikuti proses yang sesuai dengan harapan. Dan itu yang mungkin menyebabkan mereka prosesnya itu terhambat dan terputus di sana. Tetapi kalau prosesnya itu memang benar-benar dilakukan, prosesnya itu dilakukan dengan sungguh-sungguh, maka mereka saya yakin akan menemukan jati diri mereka, pengembangan diri mereka, sehingga nanti dirinya bisa menemukan jati diri. Nah, biasanya gitu loh. Ngomongin tentang proses nih, kira-kira kayaknya nih teman-teman yang nonton udah mulai tertarik untuk gabung dengan IPNU IPPNU. Kira-kira apa sih proses tahap pertama yang harus kita lakukan biar bisa jadi kadernya IPNU IPPNU? Ya, kalau di jenjang pendidikan, pengkaderan itu ada yang sifatnya itu formal, non formal sama informal. Kalau yang formal di IPNU IPPNU itu ada yang namanya Makesta. Itu awal kali kalian masuk pada IPNU IPPNU. Lewat Makesta itu jenjang pengenalan awal. Ini adalah jenjang awal formal, pengkaderan formal di IPNU IPPNU. Nanti kalian akan dikenalkan dunia NU itu bagaimana, dunia pelajar ala Nahdlatul Ulama itu bagaimana, sampai nanti diperkenalkan tentang skill-skill yang mungkin bisa kalian peroleh di IPNU IPPNU. Selanjutnya ada nanti masuk ke tahapan selanjutnya adalah MUD, latihan kader muda. Nah, itu nanti skill kalian ditambah lagi. Yang awalnya skillnya hanya beberapa di Makesta itu karena mungkin ada 6 materi dan jangan sekali-kali membayangkan bahwa Makesta pengkaderan di IPNU IPPNU itu hanya sekedar materi. Karena di sana nggak hanya materi, di sana juga ada permainan, ice breaking lah bahasanya. Di sana ada pentas seni yang bisa nanti sembari memunculkan materi juga memunculkan passion diri. Mungkin yang suka nyanyi, biasanya kan anak-anak itu secara nggak sadar mereka itu suka nyanyi. Karena apa? Di jeding, di kamar mandi itu nyanyi gitu. Itu tidak sadar mereka, padahal kemampuan mereka sangat baik, tapi tidak ada media yang menampung sehingga skill mereka, kemampuan mereka terhambat pada diri mereka sendiri. Jadi bakat terpendam ya. Bakat terpendam yang terlalu dalam dan tidak bisa keluar.
malah repot. Butuh dikeluarkan, Ya, makanya butuh dikeluarkan. Setelah lakmut itu adalah jenjang kedua, nanti skillnya ditambah sampai kepada lakmut, itu adalah jenjang pengkaderan formal terakhir, latihan kader utama. Nanti kalian akan diproses hingga kalian itu siap menjadi seorang pemimpin, itu nanti di lakmut. Kalau jenjang-jenjang yang lain bisa dikatakan informal, non formal, itu masuk kepada kalau non formal itu juga masuk di pelatihan instruktur dan lain sebagainya lah, pelatihan jurnalistik, pelatihan public speaking, itu kan masuk di sana. Kalau informal nanti masuk kepada diskusi, masuk seperti itu masuk di sana. Ataupun nanti dalam hal skill, contoh ya anak-anak yang suka bermain futsal, nah ini kan bisa diwadahi oleh teman-teman, karena di Muncar sendiri teman-teman daerah Ranting Uringin Putih itu suka sekali yang namanya futsal. Saya ceritakan, Ranting Uringin Putih itu bisa dikatakan terbentuk karena adanya turnamen futsal. Keren banget. Iya. Ranting Uringin Putih itu terbentuk karena adanya turnamen futsal. Jadi jangan sampai kalian itu memikirkan bahwa IPPNU itu hanyalah keagamaan saja, bukan hanya keagamaan saja, bukan. Karena IPPNU itu merangkul semuanya, dan bahkan orang yang futsal itu juga ada, sport itu juga ada. Bahkan kemarin itu turnamen PC IPPNU sudah terlaksana tahun 2020, yaitu terbentuknya Ranting Uringin Putih. Wah, keren nih. Tentunya teman-teman jangan berpikiran kalau masuk IPPNU itu paling cuman ngaji tok. Setiap hari pengkajian, pusing, bosan, ngantuk. Enggak dong. Teman-teman terbukti dari Ranting Uringin Putih ya Mas ya. Uringin Putih. Teman-teman, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya kalian gak akan pernah nyesel gabung di IPPNU. Ada banyak banget manfaat yang tentunya sudah kita saksikan bersama ini. Beliau ini terbentuk dari IPPNU loh. Beliau jadi di jurnalis, oke, di desain, oke. Dengar-dengar rekan Fir juga saat ini sibuk jadi kepala sekolah. Wih, keren banget gak tuh? Mahasiswa udah jadi kepala sekolah. Itu boleh diceritakan Mas, gimana kok bisa jadi kepala sekolah itu di usia yang tentunya masih sangat muda? Nah, itu bisa dikatakan karena mungkin saya tidak akan membahas tentang kepala sekolah. Itu karena memang masuk pada dunia pendidikan lah. Pada intinya gini, kenapa kok kalian itu harus IPPN? Karena gini, mangga itu ketika dibungkus kan tidak akan termakan oleh kelelawar. Bahasanya apa kelelawar? Intinya itulah yang pemakan buah itu ya. Tidak akan termakan oleh itu, makanya matangnya benar-benar matang yang maksimal. Lah, kalian masuk di IPPN sama saja seperti itu. Kalian dibungkus. Mangga yang sudah hasil seperti itu pasti diyakini oleh masyarakat bahwa mangga itu akan manis. Mangga itu pasti bisa dikatakan yang terbaik karena tidak tersentuh oleh hewan-hewan di luar itu. Sehingga kepercayaan masyarakat itu tinggi. Lah, pemuda pelajar yang masuk di IPPNU itu samanya dengan itu. Ketika mereka itu survive, terjun di masyarakat, mereka seakan-akan dipercaya oleh masyarakat gitu. Saya itu sering kali teman-teman itu, Mas sampean saya pasrahkan kegiatan ini, Mas sampean saya pasrahkan kegiatan itu. Itu kalau bukan anak-anak organisatoris, bukan pelajar yang masuk di IPPN, nggak akan masyarakat itu percaya. Makanya kenapa kalian untuk masuk di IPPNU? Ya untuk apa? Memberikan kepercayaan kepada masyarakat sehingga kalian memang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, sedikit menyinggung kenapa kok menjadi kepala sekolah? Ya mungkin saya dipercaya karena banyaknya relasi dan banyaknya pengalaman tentunya. Untuk menutup perbincangan kita pada hari ini, saya mau minta kepada rekan Firdaus memberikan closing statement nih, biar teman-teman yang nonton semakin tertarik untuk gabung di IPNU dan IPPNU. Simpel saja, IPNU adalah media atau alat pengembang pelajar.
Jadi kembangkan skill kalian dan temukan jati diri kalian di IPNU dan IPPN. Wah, keren sekali. Baiklah, terima kasih. Itu tadi perbincangan kita. Terima kasih juga kepada rekan Firdaus. Saya ingatkan kembali untuk teman-teman jangan pernah bosen nonton di channel Ranting IPNU IPPNU Sumber Beras, karena setelah ini juga kami akan sering upload video-video menarik untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.